Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian Al-Quran kita. Semoga selalu dengan niat menambah iman, menambah ilmu dengan menghilangkan penyakit ghamrah, ya. Penyakit ghamrah yang disebut di surat Al-Mu'minun 63, ya. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza, ya. Bahwa di antara manusia ada yang punya penyakit ghamrah. Ya. Apa itu ghamrah? Ya. Ghamrah adalah tertutupnya hati, ya, oleh ketidakpahaman Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk terus belajar agar tertutupnya hati itu bisa dibuang sedikit-sedikit, ya. Sehingga menghasilkan amal-amal, ya. Walahum a'malum min duni dzalika hum laha amilun. Nah, itu ada di Al-Mu'minun 63, ya. Maka ayat berikutnya Allah menjelaskan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada wahyu Allah, dan tidak mau mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Maka mereka disebut kafaru wa kadzdzabu, kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, padahal penjelasan Allah baru di satu halaman At-Taghabun saja sudah cukup rinci agar manusia itu jangan sampai kufur dan mendustakan Allah. Jika manusia tetap dalam kekufuran dan pendustaannya terhadap wahyu Allah, maka Allah menjadikan mereka ashabun nar, ya, sebagai penduduk neraka, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, wa bi'sal masir, ya, dan sejelek-jelek tempat kembali. Jadi semua penjelasan ayat 1 sampai ayat 8 atau ayat 9 agar manusia tidak terjerumus ke dalam kekufuran dan pendustaan. Agar tidak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, ya,
ketika melihat seorang ibu menggendong anaknya. Ya. Rasulullah bertanya, mungkinkah seorang ibu ini membakar anaknya atau melempar anaknya ke kobaran api? Ya. Ya tidak mungkinlah ya Rasulullah, pasti seorang ibu pasti sangat sayang kepada anaknya. Ya. Maka jika manusia sekelas seorang ibu tidak mungkin membakar anaknya, bagaimana mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membakar ya, manusia? Karena itu semua penjelasan-penjelasan Al-Quran bermuara agar manusia jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Selama manusia itu bisa melepaskan ya, kekufurannya ya, dan pendustaannya terhadap ayat Allah. Ya. Di zaman Bani Umayyah ya, ada seorang gubernur yang terkenal ya, pembunuh sadis ya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ya. Yang sebagian ulama mengatakan ya, yurja khairuhu ya, tetap diharapkan ya kematian yang baik. Kenapa? Karena husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia katakan kepada ibunya, ya, ya tahu sendirilah ya, siapa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang membunuh seorang mufassir besar Sa'id bin Jubair, yang membunuh anak daripada Asma binti Abi Bakrin, berarti cucu Abu Bakar ya. Cucu Abu Bakar ini Siddiq, Urwah bin Zubair ya. Dan tidak kurang dari 100 nyawa yang dia bunuh begitu saja ya. Maka dia tanya kepada ibunya, wahai ibu, saya ini kata orang adalah mukmin yang fasik ya. Tolonglah ibu bakar saya aja katanya ya. Maka ibunya ya nggak tega lah ya. Bagaimana mungkin saya membakar anak saya? Maka dia katakan ya, jika ibu aja nggak tega bakar saya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap berhusnudzon kepada Allah, ini juga merupakan keimanan yang baik dalam kehidupan orang-orang beriman. Kemudian di ayat yang ke-11, pembahasan tentang hakikat musibah atau bagaimana orang beriman menyikapi secara keimanan terhadap musibah. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Tidaklah terjadi musibah apa saja kecuali dengan seizin Allah. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah memberi hidayah kepada hatinya. Ya. Beriman kepada Allah artinya musibah itu membuat dirinya
minta ampun, ya, membuat dirinya berdoa, membuat dirinya tawakal, berhusnudzon, berarti musibah itu telah menambah imannya, niscaya hatinya Allah akan berikan hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim. Terhadap segala sesuatu Allah Maha tahu. Jadi musibah apa saja tidak terjadi kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan yang ada di surat Asy-Syura, ya, ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kamu kecuali, ya, atau musibah apa saja yang menimpamu adalah disebabkan karena dosa-dosamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak mengampuni. Ya. Jadi sekilas, ya, musibah tidak terjadi kecuali seizin Allah. Ya. Kemudian di Asy-Syura musibah terjadi karena, ya, perbuatan manusia, kejahatan manusia. Ya, tentu memahami ayat ini tidak ada yang kecuali dipadukan, ya, bahwa sekecil apapun musibah itu karena dosa kita. Ya. Baik yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya, ya, ya, sifatnya skala negara, ya, skala negara. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ya, tidaklah suatu negara itu mengalami apakah bencana ini, bencana itu, apakah kesulitan pangan, apakah kesulitan ekonomi, kecuali disebabkan oleh dosa-dosa yang terus dilakukan. Bagaimana dengan orang-orang yang soleh? Bagaimana dengan orang-orang yang, ya, sudah berusaha memperbaiki negerinya, ya, yang juga terdampak oleh sebuah negeri yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tentu ketika kembali kepada Allah, mereka akan dinilai sesuai dengan niatnya, bahwa dirinya dalam posisi tidak rela, ya, atau mengingkari kondisi negerinya jika kondisi negerinya berada di dalam banyak kemaksiatan. Jadi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum bisa sifatnya personal, bisa sifatnya komunal. Ya. Dan kejadian kejadian musibah itu sesungguhnya sesungguhnya hanya terjadi dengan seizin Allah. Ya. Apa maksudnya dengan seizin Allah? Ya. Ya. Maka bisa saja kata seizin Allah, musibah yang harusnya terjadi itu, ya, dibatalkan oleh Allah. Seharusnya terjadi, tapi Allah batalkan. Seharusnya terjadi, tapi dikecualikan, ya, orang-orang tertentu tidak terjadi. Ya. Ibu pasti sering lihat video, ya, suatu gempa, tsunami di tempat tertentu, ya, semua terkena bencana, kecuali masjid yang ada nggak kena bencana.
Jadi karena itu semua dalam kendali Allah, maka ya, alangkah mudahnya bagi Allah, yang ini habisi, yang ini kecuali yang ini jangan. Ya. Ya. Tsunami kecil yang terjadi di Banten beberapa tahun yang lalu, ya semua kena, ya kecuali pesantren Al-Quran nggak kena. Ya, aman-aman aja, padahal sekelilingnya udah hancur semua. Ya. Itulah biidznillah. Oleh karena itu penting orang beriman selalu melakukan hal-hal yang bisa ya menghalangi datangnya musibah. Ya. Salah satunya apa? Banyak bersedekah. Ya. Sedekah itu tadfa'ul bala. Ya. Ya. Salah satunya banyak berdoa, ya, karena Rasulullah menjelaskan, ya, doa yang kamu panjatkan, ya, ada 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, direalisasikan sesuai permintaan. Ya. Kemungkinan yang kedua, doamu itu dijadikan oleh Allah untuk menghalangi terjadinya musibah. Ya. Yang ketiga, apa yang kau minta itu direalisasikan nanti di akhirat. Ya. Ya, inilah pemaduan antara ya, fabima kasabat aidikum dengan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya. Ya, tentu perumpamaan dalam kehidupan manusia harus membuat kita bagi Allah tentu lebih tinggi daripada perumpamaan dalam kehidupan manusia. Istilahnya walillahil matsalul a'la. Ya. Ya, seorang guru tidak meluluskan muridnya. Cukup dengan tanda tangan, ya, bahwa murid ini enggak lulus. Ya. Kenapa? Ya, murid ini jarang hadir kuliahnya, ya. Ikut waktu ujian nggak mau belajar, ya. Ya. Atau dia nggak mau ikut ujian, atau mungkin ya, ujiannya tanpa persiapan sehingga jawabnya ngasal. Ya. Maka bagaimana mungkin ya guru atau dosen seperti ini meluluskan muridnya? Ya tapi kan bisa kalau mau lulusin. Ya. Apa sih susahnya? Tulis aja lulus. Ya, betul, memang mudah bagi seorang guru untuk meluluskan muridnya. Tapi guru yang seperti itu kira-kira guru apa itu? Guru nggak amanah. Ya. Guru yang nggak adil. Ya. Masa orang nggak hadir, nggak pernah ikut ujian, enggak, atau ikut tapi nggak bisa jawab, ya udah gitu akhlaknya nggak bagus, giliran ujian lulus, ya. Apalagi lulusnya dengan mumtaz, cum laude, ya. Semakin nggak adil, semakin nggak amanah, ya. Walillahil matsalul a'la. Ya. Perumpamaan bagi Allah lebih tinggi dari itu, ya. Maka nggak mungkin bagi Allah ya menimpakan musibah, ya padahal orang-orang itu tidak berbuat kejahatan apa-apa. Ya. Ya, kemudian para ulama menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwa begitu juga Rasulullah sebelum tentu, ya, ya musibah apa saja yang menimpa kepadamu, ya sesungguhnya bukan menguji kekuatan fisikmu,
Ya. Kullu ibtila'in laisa ikhtibaran liquwwatika dzatiyah. Ya. Hebat kamu ya, ujiannya banyak tapi badannya sehat-sehat aja ya. Kalau saya tuh udah gila misalnya ya. Ya. Itu bukan indikasi utama seorang yang kuat dalam menghadapi ujian ya. Masya Allah ujiannya besar tapi makan mas nafsu aja ya. Ya kalau aku itu udah nggak nafsu makan, nggak bisa tidur itu ya. Ya, itu juga bukan indikasi kekuatan dalam menghadapi ujian. Innamal ikhtibaru innamal ibtila'u ikhtibarun liquwwatika ya, liquwwatika bil isti'anati billah. Sungguhnya setiap ujian itu merupakan atau musibah, misalnya musibah itu merupakan ujian sejauh mana kamu mau kembali kepada Allah ya. Ya, karena sebuah ujian tambah banyak zikirnya, karena sebuah musibah tambah banyak doanya, tambah banyak istighfarnya, tambah banyak ibadahnya, berarti ya itu sudah bisa disebut lulus ya. Apalagi ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah ya. Maka Allah katakan di surat At-Taubah misalnya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Ini mirip dengan ayat ini ya. Katakan tidak terjadi musibah kecuali ya, telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia itu. Ya. Normalnya musibah itu kan pahit, nggak enak. Normalnya ayatnya berbunyi illa ma kataballahu alaina. Ya. Tapi Allah katakan illa ma kataballahu lana. Ya. Artinya apa? Ya. Penyikapan musibah yang baik itu akan menghasilkan banyak kondisi-kondisi yang positif. Ya. Paling utama adalah ya, tiap musibah bagi orang beriman itu menghapus dosa-dosanya. Ya. Jangankan musibah-musibah yang dirasakan pahit, dirasakan semua orang nggak suka pasti. Ya. Semua orang pasti nggak suka. Ya. Ya, kan itu para ulama mengatakan hidup dalam kepahitan ujian, hidup dalam kemanisan ujian. Tapi yang afdal, yang lebih besar fadilahnya yang mana? Ya. Para ulama mengatakan yang paling besar fadilahnya tetap ujian di dalam kepahitan. Ya. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Kamu diuji dengan kondisi yang manis dan pahit. Ya. Yang afdal yang mana? Yang pahit. Kenapa? Karena kalau yang pahit semua orang nggak mau. Ya. Allah kan sama aja ya. Di balik maunya seseorang terhadap yang pahit, yang manis, ya, tidak sedikit gara-gara kehidupan yang manis manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, paling tidak semua berisiko. Ya. Yang penting siapa yang diuji oleh kondisi yang manis, ya ikuti saja apa yang dimiliki oleh orang-orang yang diuji dengan kepahitan. Ya. Hidup yang pahit, ya, musibah yang pahit, ya, akan menghasilkan ya, ampunan. Ya.
Allah mengatakan, semua musibah yang menimpamu, anak-anakmu, keluargamu, ya, tujuannya ya hatta talqallah wa ma kana 'alaika khati'ah, ya, agar saat kamu menghadap Allah kamu nggak ada dosanya lagi. Ya. Nah, yang manis, yang hidupnya bagus, ya cobalah lakukan hal-hal yang membuatmu banyak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hidup dalam musibah, ya yakinlah bahwa sebentar lagi Allah akan memberimu sebuah kondisi yang manis, ya. Ya, istilah Ibu Aliyah, ya. Ibu Aliyah bintu Syuraik, ya. Siapa itu Ibu Aliyah bintu Syuraik? Ya. Ibunya seorang ulama faqih, ulama Madinah yang terkenal dengan mazhab Malikiyah, Malik bin Anas, ya. Jadi dia dikaruniai anak sekelas Imam Malik rahimahullah, ya. Sebelumnya harus mengalami ujian 20 tahun ditinggal kabur oleh suaminya. Gara-gara suaminya menyesal nikah sama Ibu Aliyah. Sudah dihibur-hibur, kata Ibu Aliyah binti Syuraik itu, la'allal khaira yakmun fisyar. Sabarlah, siapa tahu di balik penyesalanmu ini Allah akan gantikan kebaikan. Tapi nggak sabar juga, akhirnya dia kabur. Maka bisa dibayangkan bagaimana perasaan perempuan yang ditinggal kabur oleh suaminya dalam keadaan hamil. Ya. Dia bersabar, hasilnya manusia sekelas Imam Malik. Jadi itu tidak gratis. Diberikan oleh Allah karena kesabarannya dalam musibah. Karena itu disebut kataballahu lana. Hari ini pahit, ya. Di kemudian hari, ya, musibah itu membawa kebaikan. Ada ampunan dosa, ya. Ada pemberian Allah, karena hidup ini tidak mungkin manis semua, tidak mungkin pahit semua, pasti. Ya. Hidup ini selalu ada yang di balik yang tidak kita miliki, Allah berikan pada hambanya kemudahan-kemudahan, nikmat-nikmat yang dia miliki. Bisa dimiliki semua hanya di surga. Ya, dengan musibah, ya, manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termasuk orang-orang yang disebut dengan shadiqin, ya. Yang disebut di akhir Al-Maidah, yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, ya. Hari kiamat, hari manusia menikmati, ya, kesungguhan imannya. Surga yang mengalir, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Kapan manusia itu disebut shadiqin? Ya, ketika, ya, dihadapkan oleh kondisi apa saja, ya, dia tetap istiqomah di jalan Allah. Ya, ya, bil khusus orang-orang yang bergerak di jalan dakwah, ya. Ya, di awal misalnya selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah, harusnya begini. Ini salah, harusnya begini, ya.
tiba-tiba datang ujian. Ya. Udahlah diem aja, nggak usah ngeritik-ngeritik melulu. Ini kamu saya kasih jabatan. Ya. Udah langsung diem. Nggak pernah lagi memberi arahan kepada masyarakat, nggak pernah menjelaskan ini salah, ini yang benar. Ya. Ya. Ya, semoga Allah mengampuni hamba-hambanya yang tidak shadiqin, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang shadiqin. Apa aja ya, kita dari agama lain masuk ke Islam, wah ujiannya ya bererot kata orang Betawi ya. Kalau dia kuat tetap beriman shadiqin. Ya. Kuat berarti kadibin. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Ya. Ya, dan berbagai macam ya ujian-ujian yang jika disikapi dengan keteguhan, ketetapan dalam iman, ya, maka manusia itu menjadi shadiqin. Ya. Inilah pentingnya berdoa terus, Rabbana la tuzigh qulubana, ya. Berdoa ya muqallibal qulub, ya. Ya, tidak punya ilmu disuruh cari ilmu, setelah mencari ilmu orang dapat ujian. Ya. Ya, mungkin kalau ibu bisa bahasa Arab, ya, ya klik tulisan seorang ulama besar di Arab Saudi namanya Al-Qasimi, ya. Al-Qasimi, ulama yang luar biasa kealimannya, ya. Pernah menjadi imam Masjidil Haram, ya. Ya, tapi bagaimana kemudian akhir hayatnya su'ul khotimah, ya, karena nggak kuat menghadapi musibah-musibah yang ada, ya. Ya. Bahkan sampai keluar dari Islam, ya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan fiqhul musibah, ya. Ya. Disebut fiqhul musibah kalau menghasilkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, ya. Menghasilkan keimanan, ya. Karena adanya musibah jadi banyak berdoa, karena ada musibah jadi husnudzan kepada Allah, ya. Dan lain sebagainya, ya. Maka musibah itu berarti menambah keimanan bagi dirinya, menambah hidayah. Terus bagaimana menilai musibah ini sebuah rahmat atau sebuah azab? Ya. Tentu bagi orang yang tidak beriman otomatis azab. Ya. Ada gempa, ya. Sekian banyak orang tidak beriman meninggal, maka itu azab. Ya. Bagi orang beriman, ya, maka musibah itu ya, ya bisa dua-duanya, ya. Bisa azab, bisa rahmah, ya. Ya. Kalau dia termasuk yang bermaksiat di dalam kejadian itu, maka itu azab, ya. Tapi karena dia orang beriman, ya, insya Allah bencana itu menghapus dosa-dosanya, ya. Ya, tidak sedikit bencana terjadi, ya, orang-orangnya lagi berada dalam kondisi kemaksiatannya, ya. Dalam posisi zinanya, dalam posisi main judinya, posisi minum khomernya, ya. Ya, itu orang beriman, insya Allah, walaupun itu semacam adab dari Allah, ya, di tempat lain banyak musibah. Karena apa? Karena seluruh desa itu, ya, sibuk dengan rentenir misalnya, ya. Sibuk dengan riba, ya.
keimanannya akan tetap membuat ya, selain azab, tapi juga menghapus dosa-dosanya. Ya. Terutama doa-doa orang beriman terhadapnya, ya. Allahumma ighfir li mautal muslimin, ya Allah, ampunilah orang-orang yang meninggal, ya. Kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, ya, baik husnul khatimah atau su'ul khatimah, doa orang-orang hidup itu tetap memberi manfaat insyaallah. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Bahwa siapa yang tetap beriman di dalam musibah itu, niscaya hatinya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemahaman yang lain yang dimaksud yahdi qalbah itu terpahami dari riwayat lain. Ya. Riwayat lain mengatakan wa may yu'min billahi yahda'u qalbuh. Ya. Yang beriman kepada Allah niscaya hatinya tentram. Ya. Yu'min billahi yahda'u qalbuh. Ya. Maka siapa yang berada dalam musibah tetap tentram hatinya, ya, maka itulah indikasi suksesnya orang beriman dalam musibah. Ya. Itulah keimanan yang baik, ya, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu ya kulluhu lahu khair. Ya. Mengagumkan kehidupan orang beriman itu karena semua urusannya selalu baik. Ya. Ditimpa nikmat dia bersyukur sehingga dia dalam kondisi baik. Ya. Ditimpa musibah dia bersabar. Ya. Ya, inilah yang saya katakan tadi, pentingnya ya, kajian-kajian Al-Quran yang kita hadiri ini selalu diniatkan ya, untuk menghasilkan keimanan-keimanan yang baik. Ya. Ya, adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah yang sempat dipenjara lama, ya. Ya, maka ya, dipenjara ya berarti musibah. Ya. Tapi bagaimana dia bisa merasakan yahda'u qalbuh. Ya. Dia katakan inna sijni la khalwah. Ya. Ya Allah marzuqnal iman, ya. Imanan kamilan. Ya. Ini walaupun di penjara bagiku lebih bisa konsentrasi untuk berzikir kepada Allah. Ya. Kalau aku diusir dari negeri Syam ini, ya, wa inna tardi la siyaha, ya. Kalau aku diusir maka bagiku itu adalah apa istilahnya traveling, ya, traveling untuk mengetahui bumi Allah. Ya. Wa inna qatli la syahada. Kalau aku dibunuh, aku ya mati syahid. Ya. Jadi semua musibah selalu difahami sisi ya, sisi baiknya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita sedikit-sedikit ampunan di balik musibah ada ampunan. Itulah cara memahami sisi baik daripada suatu musibah. Ya. Nah, karena itu ya, semakin kuat manusia terhadap musibah, maka semakin kuat ya, keimanannya ataupun fikrahnya. Ya. Cara menanam kurma yang benar itu ya ketika sudah mulai bertunas, ya, ya, biji itu kemudian diletakkan di atasnya ya, batu besar.
Mungkin orang berpikir bukannya dibiarkan tumbuh malah diletakkan batu besar. Ya. Ternyata peletakan batu besar di balik biji kurma yang mulai bertunas itu supaya nanti kalau sudah tumbuh kuat, ya, nggak mudah roboh. Kenapa? Karena saat ditekan oleh pohon, oleh batu besar itu, akarnya di bawah semakin berkembang menghunjam ke tanah. Ya. Lalu kalau sudah besar ya, diangkat. Ya. Ini juga sering dijadikan ibrah. Ya, bagaimana Allah menimpakan musibah kepada orang beriman, ya, sehingga bagi yang bersabar, ya, kehidupan yang kuat, ya, dan kekuatannya itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang beriman yang lain. Ya. Atau sebagian orang mengambil ibrah, ya, bagaimana agar seseorang kuat menghadapi musibah dari sunnatut ta'am, ya, dari karakter makanan. Ya. Manusia itu kalau jenis makanannya istilahnya lengkap, ya, syamilah, ya, ta'am syamil, insya Allah badannya juga sehat. Ya. Ya, inti dari makanan itu, ya harus siap dengan makanan yang enak dan makanan yang nggak enak. Ya. Ya. Katakan kalau seorang suka dengan sayur terong misalnya, terong dibakar, ya wajar lah, semua juga suka, apalagi sayur terong ya dicampur cabai, semua enak. Ya. Tapi suka nggak kalau ya, sayur yang pahit itu, ya, pare, ya. Suka nggak kalau pare? Ya. Yang pare nggak suka. Ya. Padahal Allah menjadikan pare itu semacam musibah, ya. Semacam musibah, ya, bukan musibah tentu, ya. Artinya kalau makanan orang itu yang enak dimakan, yang menurut orang nggak enak dimakan juga, ya. Maka tubuh itu akan terpenuhi, ya, terpenuhi kebutuhannya. Dari terong ada, dari pare ada. Sehingga insya Allah tubuhnya sehat. Ya. Kalau suruh minum tiap hari madu, siap nggak? Ya siap lah, madu kan enak. Ya. Coba minum zaitun, mau nggak? Waduh, ya. Malamnya aja susah katanya. Padahal buah badanmu itu butuh zaitun, minyak zaitun. Ya. Itu yang akan menetralisir, ya, lemak-lemak jahat yang masuk. Ya. Saya hidup juga begitu, ya. Hidup yang mau disikapi dengan baik, yang pahit, yang manis. Datang lagi yang pahit, datang lagi yang manis. Insya Allah, wa may yu'mim billahi yahdi qalbah. Wa may yu'mim billahi yahda'u qalbuh. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Ya. Begitu juga terhadap musibah menimpa orang lain, ujian juga bagi kita. Ya. Si fulan musibah, ya, diem aja. Ya. Ketika si fulan dapat musibah, syafahullah. Ya. Udah dia juga mendapatkan, ya, keutamaan, ya, mendapatkan fadilah atas musibah orang lain. Kenapa? Mendoakan. Ya. Ya. Si fulan dapat musibah, keluar infaknya. Ya. Ini infak buat saudara kita yang sedang dalam ujian. Ya. Insya Allah, ya, ujian menimpa orang lain, dia juga mendapat pahala atau kenikmatan dari Allah dari infak yang diberikan
karena melihat saudaranya di Filistin, karena melihat saudaranya di Rohingya, melihat teman-temannya yang mengalami musibah A, musibah B, ya. Bagi yang tidak mendapat musibah, ya, menjadi satu tarbiyah keimanan ketika dia membaca Alhamdulillah alladzi afani, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku mimma btalaka bihi katsiran min khalqih, dari ujian yang menimpa orang lain, ya. Faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan kalau aku baik-baik saja, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membuatku, ya, hidup kondisi aman dan seterusnya. Maka yang mendapat musibah orang lain, dia mendapat, manusia karena memuji Allah, ya, mendapat pembinaan keimanan. Ya. Ditambah lagi Rasulullah menjelaskan, siapa yang melihat orang lain yang dapat musibah, ya, maka dia membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi katsiran min khalqih, maka insya Allah tidak akan, ya, Allah akan menjaga diri manusia itu dari musibah yang menimpa orang lain. Ya. Jadi, ya, sangat banyak, ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbuh, ya. Maka di akhirat nanti, ya, manusia terbagi menjadi ahlul bala dan ahlul afiyah, ya. Ahlul bala berarti orang-orang yang diuji dengan musibah-musibah, ya. Ya tentu pahit, ya. Ya. Ada ahlul afiyah, orang-orang yang diuji dengan, ya, dengan ujian kenikmatan, ujian hidup lempeng-lempeng aja, ya, semua tercukupi, itu ujian, ya. Tapi apa yang terjadi ketika nanti di akhirat dua kelompok ini berkumpul antara ahlul afiyah dan ahlul bala, ya, maka ahlul afiyah itu akan ngiri, ya, akan iri terhadap ahlul bala. Ternyata, ya, pahala kalian wahai ahlul bala jauh lebih besar, ya, dari kami ahlul afiyah, ya. Ya, kalau tahu begitu katanya, ya, kami siap, ya, menjadi ahlul bala aja, ya. Itu di akhirat nggak apa-apa ngomong begitu, ya. Tapi kalau dunia nggak boleh begitu, ya. Tetap kita berusaha hidup baik-baik aja, ya. Kenapa hadis ini diungkapkan, ya? Supaya kalau kita melihat ahlul bala, jangan mau kalah, ya. Ahlul bala itu kalau melihat kehidupan di akhirat itu akan sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ya udah, kalau kamu menjadi ahlul afiyah, maksimalkan afiyahmu, ya. Ahlul bala mungkin ibadahnya terbatas, namun di balik keterbatasannya Allah tetap, ya, nilai, ya, amal-amalnya dengan sempurna. Ya, mungkin ahlul bala itu sholatnya cuma 5 menit misalnya. Kamu ahlul afiyah 5 menit juga, ya rugi kamu berarti, ya. Ahlul bala 5 menit, minimal kamu 10 menit, ya. Baru insya Allah draw, istilahnya seimbang, ya. Ahlul bala infaknya 100.000, kamu ahlul afiyah 100.000 juga, ya, tetap aja saudaramu itu yang lebih mulia di sisi Allah, ya. Jadi ini tujuannya yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa nanti ahlul afiyah akan ngiri kepada ahlul bala, ya. Tahu gitu kami siap kalau saja kami harus disiksa, ya, disisir dengan sisir
besi, ya. Kalau nuqradu bil maqarid katanya, ya. Itu di akhirat, tapi dunia nggak boleh ngomong begitu. Ya. Tinggal bagaimana kalau kamu termasuk ahlul afiyah, ya, harus memiliki amal-amal yang harus lebih tinggi daripada ahlul bala. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah, salah satu hikmah musibah adalah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Ataupun ayat ini adalah hasil tarbiyah ayat 1 sampai ayat 9 ini, ya, salah satunya harus menghasilkan penyikapan keimanan di dalam menghadapi musibah. Ya. Sehingga musibah itu bagi umumnya manusia dinilai pahit, namun bagi orang beriman, ya, di balik itu ada kondisi yang manis. Ya. Lagian aslinya musibah itu, ya, apa istilahnya, hadithun basyari, ya, peristiwa yang manusiawi. Ya. Ya. Cuma bedanya kalau orang beriman menyikapinya dengan keimanan. Kalau orang kafir nggak punya manhajnya. Ya. Ya. Di Amerika ada badai salju, ya. Udah 60 orang yang meninggal. Ya. Dan di mana? Di Inggris lagi membeku, ya. Ya, di bawah berapa? 14. Di bawah min 14 derajat Celcius. Tentu itu kan, ya, musibah yang sangat pahit, ya. Cuma nggak ngerti gimana bisa menghasilkan keimanan kepada Allah. Ya, disinilah pentingnya mensyukuri nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.